Nah, untuk analisis time series, selain menggunakan SPSS, kita juga bisa menggunakan Excel. Nah, dari SPSS ini kita bisa file, save as. Nah, kemudian di sini untuk save as tipenya, kita bisa pilih untuk ke Excel. Pilihannya ada 3 seperti ini. Saya pilih untuk Excel 2007 sampai 2010. Oke, misalkan latihan time series. Save, kemudian tinggal kita lihat dari tempat penyimpanannya tadi. Oke, dari sini kita buka file Excel-nya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi untuk variabelnya dia akan otomatis ada di baris pertama seperti ini, tahun dan penjualan. Kemudian untuk sheet-nya di sini namanya juga sama seperti tadi untuk file simpannya, yaitu latihan time series. Nah, dari sini kita tambahkan untuk kolomnya satu lagi, misalkan adalah ramalan penjualan. Oke, kita rapikan dulu untuk tabelnya. Untuk variabelnya biasanya kita bold, tengah seperti ini. Nah, untuk peramalan penjualan di sini kita bisa pakai function untuk mencarinya. Kita bisa ketikkan sama dengan, pastikan kursornya ada di bagian C2 di sini sama dengan. Kemudian kita masuk ke menu formulas, kemudian kita pilih untuk insert function. Nah, dari insert function di sini untuk select kategorinya kita bisa pilih untuk kategori statistikal. Kemudian kita bisa ketikkan huruf T di sini biar nggak terlalu lama nyarinya. Oke, nah kita bisa pilih untuk kategorinya, fungsinya adalah trend. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan non Y, yang berarti nanti untuk nilai Y-nya, non X untuk nilai X-nya, dan new X. Jadi untuk Y-nya, karena Y-nya tadi adalah penjualan, maka kita drag untuk penjualannya dari yang paling atas 4.300 sampai yang paling bawah 13.300. Nah, selanjutnya kita bisa kunci dulu untuk non Y-nya menggunakan F4 seperti ini, atau kalau misalkan tidak bisa menggunakan laptop untuk F4-nya berkaitan dengan WiFi atau brightness, kita bisa klik Fn plus F4. Nah, nanti akan terkunci seperti ini, ada muncul dolar-dolarnya seperti ini. Fungsinya apa? Agar nanti ketika kita drag ke bawah, dia tabelnya tetap mengikuti yang sudah kita kunci ini. Jadi untuk non Y-nya juga tidak ikut ke bawah. Selanjutnya untuk non X-nya, karena X-nya tadi adalah variabel tahun, maka kita drag untuk tahunnya dari tahun pertama yaitu 2005 sampai dengan tahun terakhir yaitu 2020. Nah, untuk non X-nya di sini juga kita kunci dulu menggunakan F4. Selanjutnya untuk new X-nya di sini adalah tahun pertama untuk penjualannya yaitu 2005. Nah, yang di sini tidak perlu kita kunci ya, karena nanti kita tinggal drag aja ke bawah mengikuti yang di bawahnya untuk setiap tahunnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, inilah hasil untuk peramalan penjualannya. Jadi untuk tahun 2005, ketika kita ramalkan, ramalannya adalah 3.869 sekian, tapi untuk kejadian aslinya penjualannya lebih tinggi ya, yaitu 4.300. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita drag aja ke bawah seperti ini. Pastikan untuk kursornya sudah berupa tanda plus bold seperti ini. Nah, oke. Jadi dari sini ini adalah untuk peramalan setiap tahunnya. Nah, untuk peramalannya ini itu berkaitan dengan yang di outputnya di sini. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk garis linearnya ini adalah trennya tadi yang peramalannya tadi aslinya. Kemudian titik-titik ini adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi dari yang diramalkan bisa jadi dia lebih tinggi penjualannya atau bisa juga lebih rendah penjualannya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya untuk masuk ke persamaannya, Y sama dengan A plus BX. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa cari untuk nilai A-nya dan juga nilai B-nya. Oke, untuk nilai A-nya kita bisa cari, kita inputkan sama dengan dulu, kemudian masuk lagi ke formula, insert function. Nah, masih di kategori statistikal, kita bisa cari untuk nilai A-nya, kita menggunakan functionnya i-intercept. Di sini, kalau sudah oke. Nah, seperti yang tadi, non Y sama non X-nya tinggal kita inputkan, kita drag aja seperti yang tadi, Y-nya untuk penjualan, dari atas sampai bawah, kemudian X-nya adalah tahun dari atas sampai bawah. Nah, untuk yang intercept ini tidak perlu kita kunci menggunakan F4 ya, karena kita nggak akan drag kemana-mana. Jadi langsung aja oke. Nah, ketemu hasilnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Hasilnya minus 1381054,779. Jadi di sini hasilnya sudah sama ya dengan yang ada di SPSS-nya. Oke, selanjutnya untuk yang B-nya kita bisa cari juga. Kita ketikkan sama dengan insert function. Nah, untuk yang mencari B, functionnya namanya adalah slope. Ini kita oke. Sama caranya seperti tadi, tinggal kita drag yang menjadi variabel Y-nya dan yang menjadi variabel X-nya. Nah, untuk yang slope ini juga tidak perlu kita kunci menggunakan F4. Kalau sudah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, 690, nah, untuk di sini desimalnya mungkin terlalu banyak, sedangkan yang di SPSS di sini hanya 3 digit di belakang koma. Bisa kita samakan, tinggal kita klik di bagian number di sini, kita buang untuk beberapa digitnya, kita samakan 3 digit aja di belakang koma. Nah, seperti ini. Maka hasilnya antara yang di SPSS maupun yang di Excel ini nilainya sama ya. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini Y sama dengan, nah di sini bisa kita buat A-nya nilainya ini ditambah dengan nilai B-nya ini, oke, dikalikan dengan X-nya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau dijabarkan lagi, Y-nya tadi adalah penjualan sama dengan ini ya, nilai A-nya ditambah dengan nilai B-nya, oke, dan X-nya adalah tahun, dikalikan dengan tahunnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari peramalannya seperti yang tadi, peramalan untuk penjualan tahun 2030, yaitu 10 tahun lagi, maka peramalannya peramalannya menjadi sama dengan nilai A-nya ya, ditambah dengan kurung buka nilai B-nya, oke, dikali dengan tahunnya ya, baru kurung buka tahunnya 2030. Seperti ini. Kalau sudah,
Nah, hasilnya adalah nih. Ya, 21.137,87 unit untuk peramalan tahun 2030. Nah, sudah sama ya dengan yang di sini. Oke, ini kalau kita menggunakan analisis di Microsoft Excel. Terima kasih.